Oke bocang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama bareng saya Imam Al-Fatih. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dari mulai saya pertama kerja sampai sekarang. Nah, awal mula saya kerja itu umur 12 tahun kalau nggak salah, karena saya putus sekolah di saat saya duduk di bangku kelas 1 SMP. Kenapa saya harus putus sekolah? Karena keadaan yang tidak mendukung saya untuk sekolah. Padahal dalam hati saya ingin sekolah yang paling tinggi kalau bisa. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya saya putus sekolah. Tapi itu tidak mengecilkan hati saya, karena saya anggap sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin itu persepsi saya yang dulu gitu kan. Awal mula saya kerja itu saya ditawarin kerja sebagai tukang dagang cimol. Pada saat itu daripada saya nggak kerja, saya ditawarin dagang cimol. Awalnya saya malu karena di tempat dagang itu, di tempat beliau dagang itu adalah SMP favorit, dan di SMP itu banyak teman-teman saya yang masuk sekolah situ. Makanya saya malu kalau seandainya saya ketemu teman-teman saya udah nggak sekolah lagi dan status saya sebagai cuma tukang dagang cimol. Awalnya malu, tapi lama-kelamaan rasa malu itu hilang. Saya dagang cimol itu nggak lama, cuma 1 bulan. Kebetulan yang punya dagangannya itu pulang kampung. Akhirnya karena keadaan saya harus off. Oke, saya off. Setelah saya off, akhirnya saya diajakin lagi sama tetangga saya untuk kerja di Lembang menjadi tukang kebun. Singkat cerita, setelah 1 bulan di sana, saya ditawarin lagi ke Bandung sama anaknya yang punya rumah. Karena di Lembang udah ada orang, pertama kan udah cukup orang. Yang kedua, yang anak yang punya rumah itu tertarik sama saya karena saya pada saat itu masih usia untuk anak-anak sekolah ya kan. Saya dulu ditanya, kenapa kamu nggak sekolah? Saya bilang karena saya orang tuanya nggak mampu. Terus maunya sekolah apa kerja? Ya sebenarnya saya maunya kerja. Saya maunya sekolah. Kalau bisa yang lebih tinggi, bahkan sampai sarjana kalau bisa. Tapi keadaannya nggak bisa. Terus saya ditawarin untuk sekolah. Kata beliau, kalau kamu mau sekolah, ayo ikut saya ke Bandung. Kamu bantu-bantulah di sana. Oke, pada saat itu saya ikutlah ke Bandung. Setelah saya ikut ke Bandung, saya bantu-bantu di sana 1 bulan. Begitu saya ingin masuk pendaftaran sekolah, nggak tahu kenapa saya pengen pulang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang ke yang ngebawa saya kalau saya tuh nggak jadi untuk sekolah. Saya pengen pulang, saya kangen orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Alhamdulillah beberapa hari kemudian saya diajakin sama tetangga saya lagi untuk menjaga atau menjadi tukang tambal ban. Alhamdulillah di tambal ban itu saya berpenghasilan. Saya nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin siapa, bahkan saya udah bisa ngejajanin saudara, ponakan dan lain sebagainya. Ya nambal itu 1 tahun saya bekerja di tambal ban. Setelah itu saya berhenti lagi. Selang beberapa hari kemudian
Alhamdulillah saya kalau nganggur nggak pernah lama ya, karena dalam diri saya itu dibekali prinsip nggak boleh milih-milih kerjaan. Yang penting kita tuh nggak nyusahin orang tua, kita tuh cari duit sendiri. Itu yang ada dalam benak saya tuh, itu doang. Makanya saya tuh gimana caranya saya tuh jangan nganggur lama-lama. Akhirnya sugesti itu juga yang ngebuat orang lain tuh sering nawarin saya. Mungkin bisa jadi kan. Setelah saya berhenti di tambal ban itu, kemudian saya diajakin sama teman saya itu untuk ngamen. Awalnya saya tuh berpikir bahwa saya tuh masih muda, saya tuh masih bertenaga gitu. Kalau seandainya saya ngamen, mubazir, tenaganya nggak dipakai gitu. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Tapi teman saya setelah saya ngomong, bro, masa saya ngamen? Saya masih banyak tenaga, masa saya ngamen? Mubazir tenaga saya, bro. Jadi kamu bukan nolak, tapi ya nanti deh pikirin lagi gitu. Akhirnya esok hariannya dia nyamperin saya lagi, ngasih tahu hasil ngamen dia. Pada saat itu saya mikir, loh kok sebanyak ini, uang hasil ngamen sebanyak ini kah gitu kan. Akhirnya oke lah itu kan, ikut ngamen. Setelah ikut ngamen nggak lama, saya ngamen tuh nggak lama, cuma 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan. Dan terus pada saat itu tuh ada yang ngajakin saya kerja lebih baik lah, intinya mah saya diajakin kerja. Pada saat itulah saya dibawa ke Jakarta pertama kali saya merantau, dikasih pekerjaan yang lebih baik lah, artian katanya lebih baik lah pokoknya dibandingkan sebelumnya. Saya kerja di restoran Evergreen di Bintaro, sektor 5. Pada saat itu hal yang paling berkesan di tempat saya kerja itu adalah pelanggannya. Kan restoran saya kan, tempat saya kerja itu kan restoran seafood. Nah di situ tuh pelanggannya itu ada yang artis. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Waktu itu Deddy Corbuzier makan di situ sama istrinya, sama anaknya. Waktu itu masih kecil banget kan, si Aska, sama asistennya mungkin. Saya sampai hafal makanan favoritnya yang sering dia pesan itu adalah, kalau Deddy Corbuzier itu kalau nggak salah nasi goreng pete, kalau istrinya nasi goreng ikan asin kalau nggak salah, soalnya udah lama juga nih. Terus yang asistennya itu yang badannya keker itu, kodok saus mentega. Pada saat itu saya kaget, gila, ada artis juga ya kesini ke situ. Saya baru lihat artis pesulap asli, nggak dari TV. Norak banget kan. Cuman ya gimana ya, campur aduk rasanya. Pengen minta tanda tangan, malu, mau minta foto apalagi takut ganggu. Soalnya kan di situ saya sebagai pelayan ya kan, yang ngasih makanan. Singkat cerita, saya bertahan di situ setengah tahun, nggak lama. Kemudian saya pulang kampung, baru sehari di rumah, ibu yang kemarin ngasih kerja saya di restoran itu nawarin kerjaan lagi sama saya. Nawarin kerjaan di apotik Kemanggisan Raya, Sleepy. Nama apotiknya Kemra, Apotik Kemra Kemanggisan Raya. Setelah itu saya berangkat ke Sleepy, ke Kemanggisan Raya, diantar sama beliau, dianterin. Akhirnya saya bisa kerja
tanpa persyaratan ini itu. Saya kerja di situ, ambil saya ketemu orang-orang yang baik, orang yang sering puasa Senin Kemis, orang yang sering sholat 5 waktu, orang-orang yang nggak pelit. Pokoknya orang-orang baik lah. Pokoknya saya tuh di situ beruntung banget. Saya ketemu orang-orang baik yang selalu mengingatkan saya tuh sholat, yang mengingatkan saya puasa dan lain sebagainya gitu. Singkat cerita, saya pulang situ. Pokoknya saya bertahan di situ tuh setengah tahun. Gimana ya? Saya tuh orangnya dibilang bosenan, enggak juga. Tapi saya tuh kalau udah ngerasa ada yang ngeganggu, apa ada yang nggak srek, pengennya pulang, langsung pengen pulang. Nggak tahu kenapa. Ya pada saat itu kan masih gimana ya, masih labil kan, dan masih nggak mau diem gitu. Jadi udahlah pulang aja gitu, nggak ajak di satu tempat. Saya di apotek itu bertahan 6 bulan. Nggak tahu kenapa saya pengen pulang. Terus kemudian setelah di apotek itu saya pulang. Setelah saya pulang, saya baru tahu orang yang biasa saya bawa saya ke Jakarta itu sudah meninggal karena pembuluh darahnya pecah. Akhirnya saya bingung. Biasanya yang sering ngasih kerjaan ke Jakarta, kerjaan enak-enak tuh beliau. Tapi semenjak beliau nggak ada, akhirnya saya bingung gimana cari kerjaan lagi ya yang enak. Ya udahlah, gimana sih, kitanya udah nggak betah di sana ya kan. Akhirnya saya mulai cari-cari kerjaan lagi. Orang kan beda-beda ya. Kalau kakak saya tuh, abang saya tuh dulu kalau dia nganggur di rumah, dia puasa dan nggak, kata ibu saya tuh dia jarang keluar kamar katanya, nggak tahu ngapain. Pokoknya dia terakat lah di kamar, jarang keluar kamar, puasa gitu supaya cepet dapat kerjaan. Kalau saya enggak bro, kalau saya tuh main ke tetangga atau ke teman saya. Terus lihat teman saya itu lagi kerja, saya bantuin teman itu. Walaupun saya nggak bisa kerjain yang dia kerjain, tapi saya tuh berusaha ngebantu, megangin lah, mapuin lah dan sebagainya gitu. Makanya di situ saya walaupun nggak langsung dapat kerjaan, minimal saya pulang tuh pasti bawa sesuatu lah gitu dari teman saya, dari tetangga saya gitu, biasanya gitu. Atau kalau lagi nganggur pasti main ke teman, lihat teman ini saya bantuin. Akhirnya saya kalau itu sering ditawarin kerja, ya udahlah kamu ikut saudara saya aja kerja ini kerja itu, biasanya kayak gitu. Singkat cerita, saya tuh setelah itu tuh agak lama sih, 1 minggu saya belum dapat kerjaan. Akhirnya saya tuh kerja di bangunan, pernah kerja di bangunan. Kalau nggak salah pertama kerja di bangunan itu di Pisangan Jatinegara. Terus saya pindah lagi ke Kemayoran ya, PRJ itu. Terus ya pindah-pindah terus, bangunan berapa kali saya bangunan. Terus setelah bangunan saya lupa lagi, pokoknya banyak sih saya kerja setelah saya kerja di bangunan. Saya pernah kerja di ikan. Jadi kita tuh ngerawat benih gitu sampai umur berapa gitu. Pernah kerja di ikan di Bogor, Cilengsi ya kan, di Bogor lah pokoknya, lupa saya kan. Terus pernah kerja di agen juga, toko agen di Cibubur. Saya pernah kerja di Lumpia di Bogor. Itu ada pengalaman yang menarik yang nggak bisa saya lupain. Waktu di Bogor itu ya saya kerja lumpia. Pada saat itu saya belum punya handphone sama sekali ya kan. Nah
saya tuh ditugasin jadi tukang nganter gitu. Setelah saya jadi tukang nganter, satu ketika tuh saya di situ tuh hujan. Saya tuh di situ jadi tukang nganter. Setelah saya nganter-nganter itu tuh, saya tuh cuacanya tuh hujan deras, hujan gede lah kan. Begitu hujan motor mogok. Ketika motor mogok, saya kan punya pengalaman di tambal ban, ada ngertilah sedikit-sedikit lah tentang motor, dikit-dikit lah. Busi saya bersihin, saya apain gitu kan. Akhirnya waktu itu karena hujannya deras, jadi nggak bisa-bisa. Akhirnya saya kan dulu waktu belum punya HP, saya punya kartu bro. Saya punya kartu SIM gitu. Saya punya kartu SIM, kartunya aja. Saya tuh berpikir kalau saya nggak ngubungin bos, nanti bos sangkanya saya kemana-mana gitu kan. Kan kalau di tempat saya hujan, belum tentu di rumah bos hujan. Sedangkan waktu itu saya nggak bisa komunikasi. Akhirnya saya memilih memberanikan diri untuk pinjam HP ke orang lain gitu kan. Saya bilang ke orang-orang yang lagi neduh, "Bang, pinjam HP-nya dong. Saya mau nelpon majikan saya, itu motor saya mogok, nggak bisa jalan. Tolonglah." Ada yang nggak boleh. Tapi saya nggak nyerah. Di situ waktu itu saya kalau nggak salah sampai mohon-mohon sama tukang bubur ayam, bubur kacang hijau apalah, saya lupa. Saya mohon-mohon, "Bang, tolong bang, motor saya mogok beneran bang, ini KTP saya, kalau nggak percaya tuh motor saya mogok nggak bisa nyala. Ini saya cuma mau hubungin bos saya, tapi saya punya kartu card sendiri, ada pulsanya, ada pokoknya ada nomornya udah ada di situ. Saya minjem HP-nya doang, saya nggak kemana-mana. Kalau saya kabur, saya teriakin, abang teriakin saya aja gitu kan. Saya nggak bakalan bisa kabur kok bang. Pinjem ya bang." "Oh ya udah boleh," katanya. Alhamdulillah, situ saya boleh minjem HP kan. Terus setelah saya minjem HP, saya masukin kartu kartu SIM card saya, masukin, saya telepon. Karena situ saya udah nyimpen nomornya bos. Emang itu tuh SIM card itu tuh buat jaga-jaga. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kalau ada kondisi apapun saya bisa ngubungin dia gitu. Akhirnya saya nelpon dia. Setelah saya nelpon dia tuh, "Ini siapa? Ini saya Imam, gini gini." Saya jelasin kronologinya. "Oh ya udah, nanti habis sini juga hujan sama. Nanti kalau habis hujan saya jemput." Lah, kok habis hujan? Saya udah capek kehujanan ya kan. Gimana? "Ya udahlah bos," karena dianya bos sih kan. Kita mah ya udah, iya. Setelah saya telepon bos, akhirnya saya udah kasih alamat. Akhirnya saya balikin HP-nya kan sama si abang-abangnya. Saya balikin lagi, tapi saya nggak tenang di situ. Saya ngerasa bahwa kalau saya berdiam diri itu nggak ada apa ya, hujannya juga nggak tahu kan, nggak tahu bentar nggak tahu lama. Kalau hujannya lama saya masuk angin. Karena saya udah basah kuyup di situ tuh. Gimana ya? Akhirnya kita nggak mau diem. Akhirnya kita betulin sendiri gimana caranya itu tuh, motor tuh harus jalan. Saya akalin apa nih, businya apa nih, diliatin semua, selain lagi apa dan sebagainya. Akhirnya si motor itu jalan guys gitu. Motor itu jalan. Akhirnya saya pulang ke rumah bos. Kalian tahu nggak, setelah saya nyampe ke rumah bos, saya malah diomelin. Kata bos yang majikan yang ininya, yang ceweknya ini, katanya mogok, kok udah bisa jalan, kamu bohong ya, gini. Tuh suami saya udah nyusulin kamu tuh, nyariin kamunya malah udah pulang, gimana sih? Kamu bohong ya, ini ya, itu ya. Akhirnya saya bingung kan. Saya belum menjelasin udah dituduh macem-macem gitu kan. Tuh kamu tadi nelpon sama siapa? Tadi kamu telepon apa siapa gitu. Saya langsung diinterogasi yang gak jelas. Akhirnya saya suruh nyusulin bosnya gitu. Setelah saya suruh jalan, akhirnya ketemu tuh di satu tempat gitu kan. Pulang, terus habis pulang saya diinterogasi. Padahal saya capek kan. Saya udah basah kuyup, udah gimana, udah agak bindeng, udah demam. Mana ya, dari situ saya jelasin kan,
Saya tuh tadi mau go bla 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 bla. Akhirnya ya udah, saya pamit mau istirahat dulu sebentar. Saya kondisi badan saya nggak apa kondisi badan saya udah mulai mau ngedrop gitu kan. Akhirnya saya istirahat lah saya di situ. Nggak tahu waktu saya istirahat itu, nggak taunya banyak orang yang ngomongin saya, nggak tahu apalah, saya nggak ngerti lah itu. Oh intinya saya tuh dituduh nyolong handphone teman saya, padahal saya tuh nggak ada pikiran apa ya, saya tuh nggak bukan saya tuh nggak ada pikiran sedikit pun untuk nyuri barang orang. Saya dididik di orang tua nggak separah itu gitu, nggak separah itu, tapi nggak ada yang percaya sama sekali sama saya, cuma gara-gara saya bisa nelpon bos. Dan pada saat hari itu katanya ada karyawan teman saya tuh, ada karyawan yang kehilangan handphone. Saya gimana lagi gitu kan, saya kudu gimana lagi, saya udah ngejelasin macam-macam tapi nggak pernah didengar, malah yang ada saya diusir dari situ. Saya harus pulang pada jam itu, padahal yang jam itu tuh udah nggak ada kendaraan. Maksudku saya tuh nggak ngerti, nggak tahu jalan pulang tuh naik apa gitu, nggak tahu, karena saya tuh awalnya juga awal berangkat ke Bogor itu tuh saya tuh di antar sama majikan sama bos saya, tapi setelah pulang saya suruh pulang sendiri. Saya nggak tahu jalan, saya nggak tahu kendaraannya apa, saya cuma dikasih uang sisa gajinya yang tadinya saya udah pernah kasbon di bos beberapa. pada saat itu saya tuh ngerasa sedih banget, karena baru seumur hidup saya ngalamin yang namanya difitnah, dan saya tuh nggak pernah ngelakuin hal itu gitu. Udah gitu saya nggak pernah, nggak di penjelasan saya nggak didengar, dan saya diusir.